Baik, terima kasih saudara. Masih bersama saya dan Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Bapak Dharma Budiasep. Pak Dharma, nah ini kan kita akan masuk ke masa tenang, minggu tenang, gitu ya. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam masa minggu tenang ini? Dan mulainya tanggal berapa sih kalau boleh tahu? Dalam setiap perhelatan itu setelah masyarakat paslon berhiruk pikuk di dalam pelaksanaan kampanye dan mereka juga sudah menyaksikan kita melakukan debat 3 kali debat untuk Karangasem pemilihan bupatinya, dan itu juga yang pertama tanggal 27 yang dibantu oleh Kompas TV menyiarkan secara langsung, dan yang kedua itu ada di tanggal 3 November yang dibantu oleh Bali TV. Terus yang ketiga kita ada di tanggal 10 November. Nah, itu dibantu oleh TVRI dalam siaran langsungnya. Nah, di dalam masa tenang ini kami mengharapkan sih kepada masyarakat. Kampanye itu terakhir tanggal berapa? Kampanye terakhir tanggal 23. Tanggal 23 November. Okay. Pelaksanaan kampanye terakhir di tanggal 23. Nah, sebelum tanggal 23 ini kami mengharapkan kepada khususnya kepada tim pasangan calon peserta agar nanti pada saat tanggal 23 setelah kita melakukan nanti penutupan kampanye, kita akan melakukan penutupan kampanye dengan mengajak mereka sembahyang bersama di Pura Jagatnata yang ada di Kabupaten Karangasem ini. Nah, setelah itu bisa kami mengimbau untuk malamnya 23 malam itu mereka menurunkan APK yang mereka pasang. Itu termasuk jadi melibatkan paslon ini ya, tim paslon ya, ini ya. Kita harapkan membantu mereka melakukan penurunan APK mandiri. Seperti itu. Nah, sehingga nanti di tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 di masa tenang ini sudah tidak ada lagi APK yang terpasang. Harapan kami seperti itu. Nah, jikalau masih tanggal 24 itu ada masih APK yang terpasang, itu kami juga akan menurunkan APK yang akan dibantu oleh ditampingi oleh Bawaslu, oleh Satpol PP, ya, keamanan juga, dan pemerintah dan juga teman-teman kita di ad hoc di PPK dan PPS karena luasnya wilayah kan tidak mungkin KPU sendiri. Nah, itu kita akan menurunkan sehingga diharapkan sampai tanggal 26 ini betul-betul sudah tidak ada lagi APK. Jadi 3 hari itu sudah bersih, betul-betul masa tenang. Masa tenang. Ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat bermasa tenang ini, Pak Ketua? Apa yang ingin disampaikan? Untuk di masa tenang ini, saya mengimbau masyarakat untuk memikirkan, mengingat kembali program, visi dan visi misi dari bakal calon, sehingga mereka sudah memantapkan untuk memilih siapa di sana. Di sana masyarakat kita harapkan sudah mulai menentukan masa yang sehingga di hari H mereka sudah yakin ini pilihan saya seperti itu. Ya. Kalau ada serempet-serempet money politik gimana Pak Ketua? Nah, kalau yang apa itu yang disampaikan imbauan? Kita sampaikan kepada masyarakat tolong hindari, jangan gadaikan hak kita, suara kita hanya dihargai cuma 100-200 mungkin itu untuk 5 tahun ke depan. Pastikan program kerja dari masing-masing visi dan misi yang sudah disampaikan oleh pasangan calon ini dicermati dan itu kebutuhan masyarakat. Mana yang Anda pilih sesuai dengan hati nurani. Ya, betul. Itu jangan sampai karena ada uang 100-200 itu merubah itu. Udah nggak zaman lah. Ya, sudah nggak zaman. Ya. Kita akan terbelenggu selama 5 tahun. Kita tidak akan bisa melakukan melakukan protes dan lain sebagainya. Ide-ide yang akan pembangunan Karangasem menjadi lebih baik lagi 5 tahun. Nah, ini memang menjadi tanggung jawab masyarakat supaya tidak salah memilih pemimpin. Jangan salah milih. Nah, Pak Ketua, kemudian kita lari masuk ke saat hari H tanggal 27. Apa yang harus dibawa? Apa yang menjadi syarat sebagai pemilih, calon pemilih ini yang supaya dia bisa memilih? Ini masyarakat ini yang perlu kita ingatkan kembali apa yang harus mereka bawa secara administratif atau apapun pada saat dia melapor ke TPS atau
sebelumnya apa yang harus dilakukan masyarakat? Ngecek kah datanya? Gimana, Pak Ketua? Nanti masyarakat pada saat pemilihan itu mereka wajib membawa KTP. KTP wajib ya? Wajib KTP dan KTP setempat nih? KTP setempat. Harus KTP setempat? Harus KTP setempat. KTP setempat dan juga surat pemberitahuan memilih. Oh, Surat pemberitahuan. Artinya nanti KPPS akan turun lagi ke masyarakat, ke pemilih untuk membagikan surat pemberitahuan bahwa tanggal 27 itu nanti akan dilaksanakan pemilihan. itu kapan surat Itu pemberitahuan? H-5 sudah sudah KPPS sudah didistribusikan. distribusikan. Oh, oke. Dan itu ke masing-masing masyarakat nanti itu wajib dibawa. Nah, ya, jadi masyarakat ini harus memastikan harus punya surat panggilan itu ya? Iya, Satu itu ya Pak satu Ketua, ya? itu karena Harus punya. dasar kita bisa memilih harus punya terdaftar di daftar pemilih dan juga nanti bawa KTP dan surat pemberitahuan memilih. Nah, seumpama mereka sudah merasa saya sudah terdaftar, tetapi kok surat pemberitahuannya saya tidak terima. Tidak terima. Mereka harus kemana larinya? Ya, untuk masyarakat yang mungkin pada saat pemilihan itu belum menerima surat pemberitahuan memilih, mereka bisa datang nanti ke KPPS. Minta surat pemberitahuan mereka itu diambil di sana dan itu dibawa ke KPPS. Nah, jika pun tidak, nanti masyarakat di tempat TPS itu akan ditempel daftar pemilih. Nah, di daftar pemilih pastikan di situ dicek namanya ada nggak di TPS itu, biar tidak salah masuk TPS. Nah, terutama untuk TPS yang couple. Kan kita banyak memanfaatkan sekolah. Nah, sekolah ada TPS 1, 2, 3 nih, biar tidak salah masuk. Sehingga teman-teman KPPS itu tidak memasukkan mereka sebagai pemilih tambahan. Atau masyarakat bisa ngecek secara online di mana, Pak Ketua? Oh, bisa. Makanya sebelum itu masyarakat juga bisa mengecek secara online di Info Pemilu. Di Info Pemilu di sana sudah ada terdaftar di mana, nanti di situ di TPS mana saya terdaftar seperti itu. Ya. Baik. Nah, mungkin terakhir nih Pak Ketua, lagi-lagi nih apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kemudian juga mungkin petugas dan semua stakeholder lah untuk mensukseskan supaya pada tanggal 27 itu semua berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya. Pesta demokrasi, betul-betul pestanya masyarakat rakyat dalam memilih pemimpinannya bisa berjalan dengan baik karena memang itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Ya. Apa himbauan yang ingin disampaikan Pak Ketua? Oke, kepada masyarakat pemirsa Kompas TV Dewata di seluruh Bali atau khususnya di pemilih di Kabupaten Karangasem, kami mengimbau kepada masyarakat pemilih nantinya apa yang menjadi syarat agar betul-betul diikuti sehingga tidak terjadi permasalahan nanti di TPS. Nah, untuk masyarakat yang belum tahu tempat TPS-nya bisa mengecek dulu di Info Pemilu. Info Pemilu itu lengkap, nanti di sana ada calon, siapa calonnya di sana bisa dicek di situ di Info Pemilu. Dan pada saat nanti kepada masyarakat luas di dalam pelaksanaan kita mari sama-sama kita menjaga sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Karangasem ini bisa berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang ada. Dan juga kami semua pihak, bukan baik itu penyelenggara, masyarakat, petugas keamanan, dan pemerintah setempat juga mohon bantuan untuk bisa menjaga bagaimana pelaksanaan pemilihan kada di Kabupaten Karangasem ini berjalan dengan baik seperti itu. Ya. Mudah-mudahan berjalan, kemudian memang KPU dalam hal ini sebagai penanggung jawab penyelenggara bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Sampai dengan surat suara ini kan kita akan rekap nih Pak ya, Rekap, Ketua ya. Kemudian nanti naik dari TPS naik ke PPK. Dari PPK baru naik ke kabupaten baru sampai provinsi. Wah, baik, mudah-mudahan berjalan sukses, lancar nanti pencoblosan tanggal 27 di Karangasem. Nah, selamat bertugas Pak Ketua. Salam kami untuk seluruh tim stakeholder yang terlibat. Mudah-mudahan memang kita mengawal betul. Ini bersejarah
pilkada serentak. Ya, Ya, pertama kali pertama kali. seluruh Indonesia. Dan pesta demokrasi ini memang kita sampaikan kepada Anda, masyarakat, terlebih juga masyarakat Karangasem, betul-betul gunakan hati nurani Anda, pilih pemimpin yang memang betul-betul bisa memberikan kemajuan untuk Karangasem jauh lebih baik lagi, untuk kemajuan kita bersama 5 tahun ke depan. Baik, Matur Susma, I Putu Dharma Budiasa ST, Ketua KPU Kabupaten Karangasem. Dan terima kasih Matur Susma. Terima kasih. Dan saudara, demikian tadi Sapa Redaksi on Location dari kantor KPU Kabupaten Karangasem. Lagi-lagi saya mengimbau Anda lakukan pencoblosan tanggal 27 November tahun 2024. Jangan lupa bawa KTP dan surat pemanggilan untuk pemungutan suara. Pastikan Anda datang, pastikan Anda terdaftar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Bambang Kalitus mengakhiri Sapa Redaksi on Location dari Kabupaten Karangasem. Kita jumpa lagi di minggu depan, tentunya dengan episode permasalahan yang tidak kalah menariknya yang ingin kami sampaikan kepada Anda untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan hal-hal baik bagi kita bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.